Sebelum kita lanjutkan dengan khotbah, saya ingin kita baca ayatnya dulu. Topik dari tema khotbah saya hari ini 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adullam. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kemarin saya khotbahkan ini juga di pemuda. Jadi ketika saya renungkan ya, tema kita tentang menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani tanpa penyertaan Tuhan. Baru kan sekolah kita di sini latar belakangnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi saya lagi baca-baca Alkitab, muncul ayat ini. Jadi ketika saya renungkan, akhirnya muncullah satu khotbah saya tentang ini. Jadi kalau kita renungkan dalam hidup ini juga, kadang-kadang kita juga bisa relate dengan orang-orang yang pergi ke Gua Adullam ini bersama Daud. Orang-orang yang pergi ke Gua Adullam ini adalah orang-orang yang sedang begitu banyak masalah, yang mereka dikejar-kejar hutang, yang mereka lagi sakit hati. Nanti kita bisa lihat bagaimana hubungannya dengan kita. Tetapi ketika mereka lari ke Gua Adullam itu, ternyata Gua Adullam itu bukanlah akhir dari hidup mereka. Pelarian mereka itu bukanlah akhir dari kisah hidup mereka, tetapi itu menjadi awal. Kenapa? Karena mereka bersama dengan Daud. Daud di kisah ini menjadi gambaran Kristus. Ya, semua cerita di Perjanjian Lama itu adalah benang merah yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi di ayat ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan terhubung dengan Tuhan bisa mengubahkan kita, mentransformasi hidup kita yang tadinya orang-orang yang terbuang menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Poin yang pertama ya. Soalnya kita udah berapa kali sharing kan. Pak Saud karena mengkhotbah juga saya hitung kali 6 menit Pak lewat semuanya. Itulah kalau mengkhotbah. Itu karena saya bilang 5 menit loh. Kalau enggak tadi masih banyak lagi bisa. Satu yang pertama kalau kita bisa pelajari dari kisah ini adalah mereka datang apa adanya kepada Daud. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Datanglah apa adanya kepada Tuhan. Kita nggak perlu mencoba mengubah, kita poles dulu pakai bedak segala macam, pakai lipstik dalam konteks rohani ya. Karena kita sudah berbuat baik dulu, sudah karena Pak Gembala bicara perpuluhan, kasih perpuluhan dulu baru datang kepada Tuhan. Tuhan aku sudah begini loh. Nggak perlu, datang apa adanya kepada Tuhan. Tahu nggak yang mereka yang datang ke situ? Orang yang lagi susah, kita lihat di situ. Setiap orang yang dalam kesukaran, yang datang kepada Daud pada saat itu adalah orang semua yang lagi susah datang kepada Daud. Siapa lagi orang yang datang kepada Daud? Orang yang berhutang. Hutang itu berarti apa? Dia punya janji sesuatu mengganti, tapi dia gagal. Berarti kalau hari ini adalah orang-orang yang sedang gagal dalam hidupnya. Dia mungkin punya kegagalan di masa lalu, mungkin dia punya kegagalan dalam hubungan, dia mungkin gagal dalam berbagai hal, tapi mereka datang kepada Daud. Kemudian apa lagi di situ? Orang yang sakit hati. Berarti orang yang sakit hati itu apa? Kecewa. Jadi kalau saya bayangkan jadi Daud susah juga dia. Dia lagi melarikan diri, sembunyi di gua, berharap nggak ada yang menemukan dia. Tapi yang datang mendatangi dia bukannya pejabat, bukan yang bisa menolong, tapi yang datang orang semua yang berbeban berat. Nah, tadi saya bilang Daud adalah gambaran Yesus dan orang-orang ini adalah gambaran kita semua. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang membuat saudara lesu hari ini? Pak, aku ada masalah di sini Pak. Pak, ini aku sama tetangga pun masalah Pak. Pak, sama istriku begini Pak. Datang kepada Tuhan. Run away to Jesus. Banyak orang sekarang run away from Jesus, lari dari Tuhan. Salah. Harusnya kita lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan.
Seandainya 400 orang ini nggak lari ke Daud, hidup mereka akan tetap sama. Tapi mereka memutuskan keputusan yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka lari kepada Daud. Tahu nggak Daud itu apa? Walaupun dia lari, di umur dia 17 tahun dia sudah ditahbiskan, sudah diurapi menjadi raja. Yesus itu siapa? King above all kings, raja di atas segala raja. Hari ini larilah kepada Yesus. Nangislah kalau mau nangis, kalau kita mau bicara nangis. Curhatlah kepada Tuhan. Saya sering lihat nih di TikTok sekarang kan. Ini kan udah mau Valentine kan. Valentine sudah dekat, pacar tak ada. Datanglah kepada Yesus. Kalau saya ingat kisah cinta istri saya, dia pengen punya suami orang Chinese kan. Saya sepatu sayanya Cina. Lalu dia berdoa, suaminya pengusaha. Baru balik. Satu lagi, dan dia tidak mau suaminya siswa. Ya, tapi akhirnya kayaknya dia melembutkan doanya, karena Pak Dio juga dulu sering khotbah kan, makanya saya memberanikan diri juga khotbah ini. Pak Dio khotbah bilang apa, Tuhan aku udah coba cari kan, dia pernah berdoa mau yang cantik kan, dapat yang cantik, cerewetnya bukan main. Dia berdoa, Tuhan wajah nggak penting, yang penting rohani. Dia betul-betul rohani, tapi wajahnya butuh darah Yesus. Akhirnya dia bilang, Tuhan yang manalah kau pilihkan. Kayaknya istri saya juga berdoa begitu. Yang manalah kau pilihkan. Datang saya. Kenapa Supri itu? Kenapa Supri ini saling mendukung ya? Datanglah saya ya. Wow. Kenapa saya cerita itu? Karena cerita Valentine. Ceritalah kepada Tuhan. Dan ketika saya dekati istri saya, tidak gampang juga Bapak Ibu. Banyak perbedaan ya kan? Saya masih pada waktu itu masih memulai pelayanan, dia sudah senior. Kak Isda. Ini raksasa ini. Ini kita masih cuci piring di belakang. Setiap hari Minggu saya ingat, dulu sekolah minggu kan ada makan ya. Bunuh piring setiap hari Minggu. Cuci piring kita di sini. Tapi jatuh cintanya kepada Kak Rizda. Tapi saya ingat, saya ceritakan juga sama Tuhan. Makanya setiap kali ada siswa juga yang jatuh cinta, kadang-kadang terlalu jauh, ada satu siswa terlalu jatuh cinta di sama orang Singapura. Datang orang Singapura itu pelayanan ke sini, jatuh cinta dia. Pak gimana Pak, aku suka sama dia. Oh bagus loh. Sekarang kau mulai libatkan Tuhan. Kayak mana agar kau sungguh-sungguh dalam pelayanan, ya kan, biar dia nggak malu punya pacar dan suami seperti kau. Jadi apapun hari ini bebanmu yang berat, bawa kepada Tuhan. Amin. Datang apa adanya, nggak perlu aneh-aneh. Datang apa adanya. Mereka datang, ada 400 orang. Pernah nggak bayangkan? Kita dengar curhatan satu orang aja kadang-kadang emosi, Bapak. Tahu ya? Masalahnya berat, masalah kita berat, datang lagi dia curhat berat. Ini 400 orang. Tuhan mau sampaikan apa dari ayat ini? Mau kayak mana pun beratnya masalahmu, Tuhan katakan, datang aku. Amin. Dan semua itu ketika bersama Tuhan, saya terinspirasi, ada salah satu siswa kita di sini. Ketika kami bahas tentang kasih sayang Tuhan dan betapa kita bergumul tanpa Tuhan, dia bilang, Pak, saya pelajari ternyata masalah itu seperti kacang. Kacang itu Pak, kata dia. Akhirnya yang dibeli kacang, makan kacang kami tadi makan. Artinya apa? Kita makan masalah. Amin. Jadi datanglah kepada Tuhan apa adanya dan Dia menerima engkau. Daud nggak bilang, yang apa?
Yang dalam kesukaran bolehlah masih oke. Tapi yang dikejar-kejar hutang, sorry. Nanti debt kolektor datang ke sini pulang kau, enggak begitu, dia terima. Yang sakit hati, kau nanti sakit hati juga di sini, enggak begitu. Dia bilang apa? Oke, datang sini. Daud menerima mereka semua. Tuhan hari ini menerima kita semua. Amin. Datanglah kedua itu, kedua adulah, datanglah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan? Yang kedua, yang pertama tadi datang apa adanya. Yang kedua, ketika kita datang kepada Tuhan, ada transformasi. Nah, tadi saya baru sampai inspirasi kan. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, itu sekedar informasi namanya. Tetapi ketika kita renungkan, kita pikirkan, kita doakan, menjadi inspirasi, menjadi rema. Ketika itu menjadi rema dan kita bertindak atas rema itu disebut transformasi. Apa transformasi, Pak? Perubahan. Ya. Tadinya mungkin kita bergumul, aduh, aku khawatir begini. Kita teringat ada informasi tentang apa? Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu. Dan kita renungkan, iya ya, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan. Mungkin kita dengar kesaksian lagi, jadi rema lagi nih. Dan itu mentransformasi itu. Ketika ada masalah, kacang itu. Ketika lagi ada ini, gampang itu. Tuhan pasti tolong. Itu namanya transformasi. Jadi dalam kisah ini apa yang transformasi, Pak? Kita buka 2 Samuel 23 ayat 8. Ada begitu banyak pahlawan Daud, kita cuma baca 2 aja. Karena terlalu banyak. Transformasi yang terjadi ketika mereka datang kepada Daud. Transformasi yang terjadi kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 8. Dan sesudah dia, Eleazar dan anak Dodo, anak seorang Aloh, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa orang di situ? 800 orang yang ketika mati dalam satu pertempuran. Bayangkan. Saya kemarin tanya anak muda, berapa orang di sini yang pernah berantem? Saya, berapa? 1 lawan 1. 1 lawan 1 aja masih 50-50 menang kan? 1 lawan 5. Mungkin bisa benjol di sini, bisa di sini. 1 lawan 10, bonyok. Ini 1 lawan 800 orang. Diayunkan tombaknya, mereka 800 orang mati. 9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Namanya udah susah kan? Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi ketika mereka perang, orang Israel lari karena kayaknya udah mau kalah. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya sampai pedangnya itu lengket ke tangannya. Kalau kita main gitar, belajar gitar, ya kan, ada tuh tangan kita sampai jadi lembut, dia kapalan, sampai kayak lengket dia ke dalam senar gitar kita. Begitulah dia pegang pedangnya itu. Saking seringnya, pang gitu kan, kena sama-sama pedang. Kalau kita pukul aja penokok kan, kena besi kan dia kan bergetar. Ya? Ini sampai lengket tangannya ke pedang itu. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Dan banyak lagi itu sampai ayat yang ke-39. Kita baca yang ini. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang datang kepada Daud, yang tadinya dikejar masalah, dikejar hutang, yang sakit hati. Tapi ketika mereka bersama dengan Daud, dan Daud jadi pemimpin mereka, ini kata kuncinya tadi. Daud menjadi pemimpin mereka, hidup mereka diubahkan. Saya bisa bayangkan, tiap hari mereka dengar Daud bermazmur. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya kan? Ia menenangkan jiwaku, ia menuntun aku ke air yang tenang. Dia bermazmur. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Dia tiap hari bermazmur. Dan itu yang mengubahkan mereka. Firman Tuhan yang direnungkan, menginspirasi dan mentransformasi.
Tadinya orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tak dianggap oleh masyarakat, mereka jadi terkenal. Dikatakan rakyat itu datang kembali mengikuti dia. Teman-teman, nggak peduli seberapa parah masalahnya. Bapak Ibu, nggak peduli seberapa berat problem yang engkau hadapi hari ini. Don't run away from God. Jangan lari daripada Tuhan. Run to God. Larilah kepada Tuhan. Datang kepadanya. Dan dia siap mentransformasikan hidup. Ada amin? Pak Sal kalau boleh cerita dia tadi, saya yang ceritakan. Dia datang ke sini karena tak makan labu, Bapak. Iya kan Pak Sal? Pak Rista yang bawa itu. Daripada Pak Rista, daripada apa yang kasih makan udah bawa terus dia aja lah, banyak nasi di situ. Awalnya dia karena nggak ada makan lagi, tapi ditransformasikan Tuhan. Sekarang preman pun takut sama dia. Transformasi. Pak Meltari kalau cerita dulu sama saya, Pak Nando saya datang ke Batam tak tahu bahasa Indonesia. Setelah tahu bahasa Indonesia ke Singapura dia cari masalah lagi, tak tahu bahasa Inggris. Pulang-pulang sekarang kerjanya bawa tamu Singapura, Malaysia, Vietnam, aduh. Apa? Transformasi terjadi. Saya jangan ditanya, saya berpemalu, penakut, mengurung diri di rumah. Hari ini saya berdiri di hadapan saudara. Transformasi terjadi. Kenapa? Datanglah kepada Tuhan. Daud itu adalah gambaran Yesus. Ya, hari ini Daud adalah raja, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan dia rindu mengubahkan hidup saudara. Tak ada kegagalan yang terlalu besar, tak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Datang aja, ngomong sama dia. Tuhan, tolong. Saya ingat kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air. Dia nggak doa Bapa kami yang di surga. Karena itu yang dianggap, saya sering kalau ikut perkumpulan, mari kita tutup dalam doa yang telah disempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kan? Bapa kami yang di surga itu kan? Itulah doa yang disempurnakan. Itu nggak didoakannya. Dia hanya bilang apa? Tuhan, tolong. Lord, help me. Kalau orang bilang ini doanya tidak rohani. Kalau dia sempat doa Bapa kami, ini anak-anak muda kalau tenggelam ya. Ini mana si Abraham contohnya? Abraham tenggelam, Bapa kami yang di surga menunggu. Kemana dia? Tenggelam banget, Pak tolong. Langsung datang Bapak. Kalau dia Bapa kami lagi, bagus juga anakku dia berenang sambil Bapa kami kata Pak Timanta kan, sambil baca lagi dia di detik.com. Hari ini ya dia menantikan saudara berbicara. Datanglah kepada dia. Tak ada yang terlalu kecil kali mau cerita sama Tuhan. Saya ingat Pak Gembala sama kita, cari parkir pun dia berdoa. Kita kan kalau cari parkir nggak dapat, kita emosi kan, mall ini masa parkir aja nggak dipikirkan. Kita salahkan yang punya mall. Pak bilang kita doakan agar dekat pintu masuk. Mari kita sama-sama juga. Tak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar yang tidak bisa kita bawa kepada Tuhan. Amin. Marilah ketika kita datang terjadi transformasi. Yang terakhir, kita buka Roma 8 ayat 37. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 37. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi Allah semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang, inilah identitas kita. Sebenarnya kalau saya perhatikan ya, satu hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup orang ini adalah mengubah identitasnya. Dari orang-orang yang tadinya dikejar hutang, berarti apa? Tukang hutang kan? Yang orang-orang yang berhutang itu identitasnya. Orang-orang yang gagal bayar hutang. Orang-orang yang sakit hati, berarti apa? Cemen. Ini terlalu baper. Itu identitas mereka. Orang yang dikejar-kejar kesukaran, berarti apa? Mungkin dia buat kesalahan segala macam. Tapi identitas itu, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan identitasnya itu. Bukan itu lagi, tetapi menjadi pahlawan. Dikatakan inilah pahlawan-pahlawan Daud. Bukan inilah si tukang yang lari dari hutang. Inilah yang sakit hati, enggak. Inilah pahlawan-pahlawan Daud.
Jadi satu hal ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia mengubahkan identitas kita. Hari ini identitas kita apa? Bukan lagi orang-orang yang berjuang untuk menang, tapi apa di sini? Tetapi dalam semuanya itu kita, saya dan saudara, lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia, bukan karena kita, bukan karena kita jago, kan? Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berhikmat, oleh Dia yang telah mengasihi siapa? Mengasihi. Maka hari ini apapun pergumulanmu, engkau sudah menang. Sudut pandangmu harus dari sudut pandang, bukan dari nol. Mungkin hidupmu dimulai dari nol, tapi sudut pandangmu bukan dari nol. Engkau sudut pandang dari sudah menang, sudah 100, engkau sudah di garis finish. Ketika engkau lihat, oke, aku tahu Tuhan pasti tolong. Oke, tahu ini Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kalau kita dari sudut nol, memang kita susah lihatnya, masih jauh kali. Makanya Tuhan perlu omongkan ini kepada kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Coba lihat kiri kananmu, engkau lebih daripada pemenang. Ketika Tuhan Yesus menang di kayu salib, Dia bukan cuma memberikan keselamatan bagi kita. Ya. Orang bilang, oh Tuhan menyelamatkan kita dari maut. Betul, tapi bukan hanya itu. Yohanes 10:10 bilang, Dia memberikan kita hidup, tetapi bukan sekedar hidup. Bapak Ibu, perhatikan, engkau bukan cuma datang memenuhi bumi ini aja, cuma nambahin jumlah di bumi ini. Engkau ditakdirkan lebih daripada itu. Bukan sekedar hidup. Engkau ditakdirkan menjadikan sesuatu yang berbeda. Ya, berkat kepada Abraham itu juga kita terima karena Yesus. Apa? Aku akan memberkati engkau agar apa? Semua orang itu diberkati. Maka nanti kita akan menghabiskan pengerja-pengerja kita. Mereka sudah, ya pasti di tengah kesibukan mereka, mereka memberikan hati mereka meresponi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Agar apa? Agar mereka sudah diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang perlu mendengarkan. Dan itu juga bagi kita semua. Panggilan itu bukan hanya kepada oh harus PDP, PDM, PDT, oh harus pengerja, oh harus full timer. No, itu kepada setiap orang percaya, every believer. Setiap orang yang terima Yesus menerima panggilan itu. Pak, aku baru terima Yesus 3 bulan. Tidak masalah. Pak, saya belum hafal Pak itu buku-buku di Alkitab. Tak masalah. Sepanjang ada Yesus dalam dirimu, engkau menerima panggilannya. Ini saya manggil saudara untuk melakukan panggilan itu. Apa? Panggilan kita satu, salah satunya adalah untuk menjadikan segala bangsa milik Tuhan Yesus. Mulai lihat kiri kananmu, tetanggamu. Adakah mereka yang tak bergereja? Saya tantang saudara mulai layani, panggil, ajak dia bergereja. Ada amin? Ketika kita lihat, saya kemarin kita ada bikin makan gratis di Kampung Baru dan di Kampung Nanas. Saya perhatikan, awal-awal mereka nggak terlalu banyak, tapi orang-orang yang sudah makan itu panggil lagi orang lagi. Woi, ada makan gratis di rumah Pak Joshua. Datang mereka berbondong-bondong kan? Kenapa? Karena dia sudah cicipi. Saya percaya saudara sudah cicipi kebaikan Tuhan dalam hidup saudara melalui pelayanan di gereja ini. Mulai panggil orang untuk mencicipi juga. Mulai panggil orang untuk makan juga dari firman Tuhan. Jangan saudara makan sendiri, kalau ada sisanya nanti ya datang lagi ke rumah Pak Joshua. Panggil lagi orang untuk juga mencicipi yang kita nikmati. Amin. Itu kita saling saudara. Engkau orang-orang yang lebih daripada kita. Saya mau mengundang respon saudara hari ini. Jadi Pak, gimana dong? Kita udah belajar. Ada 400 orang yang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang merupakan latar belakang mereka itu parah, gitu. Bukan latar belakang yang keren. Mereka sudah dilatih, bukan tentara, bukan pasukan yang khusus.
Mereka latar belakang mereka nggak jelas. Saya mau tantang saudara hari ini. Yang pertama, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Pak, saya nggak ada beban, Pak. Berarti saudara udah keinjak bumi lagi. Sepanjang kita hidup pasti ada bebanmu. Di kitab Yohanes, saya lupa pasal berapa itu, sepanjang kita hidup pasti ada masalah, kesukaran. Saya tantang saudara, latih dirimu, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Rasakan kelegaan itu. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang lega itu berbeda. Orang yang lega itu bisa menghibur orang lain. Orang yang lega itu bisa ngajak orang lain itu juga menerima kelegaan. Orang yang lega itu seperti saya dan saudara. Amin. Amin. Yang kedua, saya menantang saudara, mulai hari ini percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk engkau melalui proses. Proses yang engkau alami hari ini bukan sia-sia. Proses yang engkau alami hari ini, engkau akan lihat di tahun-tahun yang ke depan, engkau akan melihat, untung belum pernah pulang begini. Proses yang engkau alami hari ini, engkau akan satu saat berkata, Tuhan terima kasih aku udah pernah lalui dulu. Maka saya mau katakan sama saudara hari ini, ketika engkau menghadapi proses, jangan lari dari proses itu. Kenapa? Engkau ketika lari dari masalah itu, ketika engkau pergi ke tempat yang lain dan engkau akan menerima masalah yang sama, karena engkau harus tamat dari masalah itu. Kalau engkau hari ini lagi bermasalah tentang kesabaran, Tuhan akan izinkan orang-orang yang memuji kesabaranmu. Ketika berdoa, Tuhan aku mau sabar, Tuhan kasih, Tuhan izinkan orang untuk memuji kesabaran saudara. Gimana kita tahu saudara sabar kalau nggak ada yang ngetes kesabaran saudara? Gimana saudara, Tuhan aku mau mujizat kalau nggak ada masalah? Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak baik diubahkan Tuhan jadi baik, ya kan gitu. Waktu kita tahu Tuhan aku mau mujizat, setiap kali kita doa berkat, mujizat terjadi sepanjang minggu ini. Berarti Tuhan akan izinkan ada masalah, ada kerikil di perjalanan kita, dan Tuhan ubahkan kerikil itu menjadi batu lompatan bagi kita semua. Jadi jangan lari dari prosesmu. Yang terakhir, ambil langkah iman untuk hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Apa beda berterima kasih dan mengucap syukur? Terima kasih itu bahasa Inggrisnya adalah thank you. Bersyukur itu apa? Thankful. Terima kasih itu thank you, bersyukur itu thankful, grateful. Beda dia, thank you dan thankful. Full itu penuh. Thank you itu adalah ketika kita menerima sesuatu. Hari ini kalau saya diajak Pak Mel tarik makan siang, saya bilang terima kasih ya Pak Mel. Itu terima kasih. Tapi kalau saya belum menerima sesuatu, saya doakan, tetapi saya mengucap syukur, itu namanya mengucap syukur. Iman, butuh iman di situ. Maka hari ini saya menantang saudara untuk meresponi, ambil langkah imanmu untuk mengucap syukur dalam kehidupan. Engkau mulai melihat, bisa melihat, oh hari ini aku kondisinya begini, latar belakangku begini, tapi di dalam Tuhan, identitasku akan diubah. Amin. Saya undang untuk pemain musik ke depan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri juga. Hari ini meresponi dari firman Tuhan ini, kalau 400 orang itu mereka hanya melihat gambaran Tuhan Yesus dalam diri Daud. Belum ada Yesus pada saat itu, tetapi mereka 400 orang itu melihat gambaran Yesus dalam diri Daud. Dan saya mengajak kita semua menaruh tangan kanan kita ke dada kiri kita dan berdoa. Tuhan hari ini, sama-sama ikuti doa saya. Tuhan hari ini, aku belajar dari firman Tuhan. Keadaan itu yang saat ini bukan menjadi akhir, tapi awal dari perjalanan kami menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Aku bukan korban keadaan, aku
pahlawan dalam Kristus. Aku tidak akan menyerah. Karena anugerah Tuhan mengubahku dan memastikan kemenangan. Sama-sama kita katakan.